Salam jumpa sahabat GKI. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama. Saya ajak Anda semua untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Pada suatu malam, Rabi Ishak bermimpi. Di dalam mimpinya, ia diminta untuk pergi dari negaranya Polandia menuju kota Praha di negara lain untuk mencari harta karun. Harta karun itu terletak di bawah jembatan yang menuju istana raja. Awalnya Rabi Ishak tidak terlalu memikirkan mimpi ini. Tetapi setelah 4-5 kali mimpi ini berulang, akhirnya Rabi Ishak memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika dia sampai di jembatan itu, dia tidak menyangka bahwa ternyata jembatan itu siang malam dijaga oleh tentara. Dia hanya bisa melihat jembatan itu dari kejauhan. Tetapi karena setiap pagi Rabi Ishak melihat jembatan itu, maka lama-kelamaan kepala prajurit yang melihat keberadaan Rabi Ishak curiga. Dia mendekati Rabi Ishak dan bertanya, apa yang ia lihat? Sambil malu-malu, Rabi Ishak kemudian menceritakan mimpinya. Kepala prajurit ini tertawa terbahak-bahak. Ia menertawakan mimpi dari Rabi Ishak. Kepala prajurit ini kemudian berkata, seandainya saya bodoh, saya sudah berkeliling Polandia. Sebab saya juga sering bermimpi. Mimpi itu berulang-ulang. Saya diminta untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Krakow di Polandia. Saya disuruh untuk mencari rumah seorang yang bernama Ishak, anak Yehezkiel. Katanya, di dalam mimpi saya ada harta karun yang tersembunyi di pojok dapur rumah orang itu. Rabi Ishak terdiam. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada kepala prajurit itu dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia menggali pojok rumahnya dan dia menemukan harta karun yang begitu banyak. Yang berharga ternyata tidak terletak jauh di sana. Yang berharga ternyata ada begitu dekat. Hanya saja yang berharga ini seringkali tidak disadari keberadaannya. Sadarkah kita bahwa kita pun mendapat suatu pemberian yang berharga? Roh Tuhan Allah ada padaku. Setiap kita tadi membacanya demikian. Ada sesuatu yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berharga. Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Daya, kekuatan, kemampuan. Secara khusus, Yesaya 61 ayatnya yang pertama menyebut Roh Tuhan memberikan kepada kita daya, kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik pada orang-orang yang sengsara, remuk hati, orang-orang yang terkungkung. Pada hari-hari ini banyak orang yang terkungkung, terpenjara di dalam gambaran dirinya yang hancur
merasa dirinya buruk. Mungkin mereka yang merasa demikian tidak akan berkata terus terang, "Saya merasa hancur, saya merasa diri saya begitu buruk." Mungkin mereka tidak akan berkata demikian. Tetapi beberapa orang mencoba menekan perasaan ini. Dan sebagian besar sebetulnya bisa dilihat dari perubahan dan sikap hidupnya. Menarik diri, menghindar bertemu dengan orang lain, bersikap ketus, sinis, murung, tidak bersemangat, dan sebagainya. Saya yakin kita semua pun pernah ada di dalam situasi itu. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Artinya ada daya di dalam diri kita, ada kekuatan di dalam diri kita dari Tuhan untuk kita bisa bangkit dan menolong orang lain. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Ini berarti bahwa kita diminta untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar bohong. Maka, kalau kita mau menghibur, kata-kata menghibur mestinya tidak mengingkari realita yang terjadi, tetapi berusaha untuk melihat fokus pada hal-hal yang positif dan hal-hal apa yang ada, yang baik, yang kemudian juga bisa kita lakukan. Siska berkeluh kesah dengan sahabatnya tentang mertuanya yang menyebalkan. Dia tinggal bersama dengan mertuanya dan merasa sengsara. Dia merasa begitu terkungkung. Setiap hal yang ia kerjakan sering dikomentari dan terasa salah. Di dalam percakapan, sahabatnya ini menolong agar Siska bisa melihat persoalan yang dihadapi bersama dengan mertuanya. Dari percakapan itu, Siska diajak untuk melihat hal baik apa yang ada pada mertuanya. Siska menyadari sekalipun mertuanya menyebalkan, ternyata mertuanya ini banyak sekali menolong Siska. Ketika ia mengalami kesulitan untuk mengarahkan anak-anaknya, nenek mertuanya ini seringkali datang menolong. Dari sini ia lihat bahwa mertuanya itu adalah nenek yang baik bagi anak-anaknya. Sekalipun Siska dan mertuanya memiliki perbedaan pendapat, tetapi neneknya atau mertuanya ini adalah sosok yang baik. Siska lalu mengatakan, "Mungkin aku bisa belajar untuk lebih menyukai mertuaku." Mulai dari situ, melihat bahwa mertuaku adalah nenek yang baik buat anak-anakku. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada kita, menolong kita untuk melepaskan kita dari keterkungkungan, menolong kita juga untuk menyampaikan kabar baik. Selamat menjadi pembawa kabar baik, selamat menjadi pembawa warta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu. Mampukan kami pada hari ini untuk dapat memberitakan kabar baik, agar lewat hidup dan perkataan kami dapat membangkitkan semangat orang-orang yang berputus asa. Lewat hidup dan perkataan kami boleh menyatakan harapan dan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pembawa kabar baik-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.